kalian sehat dan baik-baik saja. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Adik, teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai proses pembelajaran. Berkatilah dan bimbinglah kami agar pelajaran yang diberikan oleh Ibu berguna bagi kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, Ibu. Sebelum itu Ibu mau bertanya, minggu lalu kita materi tentang apa? Gerak. Tentang apa? Gerak. Mungkin ada yang tahu apa itu gerak atau masih mengingat apa itu gerak? Ada Bu. Silakan ada yang cek. Gerak adalah perpindahan posisi suatu objek dari suatu titik ke titik yang lain. Oke, tepuk tangan untuk ING. Mungkin teman-teman lain masih mengingat macam-macam gerak. Silakan ada yang cek. Berdasarkan lintasan, gerak dibagi atas 3 macam, yaitu 1. Gerak lurus, 2. Gerak melingkar, 3. Gerak parabola. Terima kasih untuk adik Novi yang telah menjelaskan macam-macam gerak. Mari kita tepuk tangan untuk adik Novi. Di sini Ibu sudah ketahui bahwa kalian pun masih mengingat tentang materi minggu lalu yang itu tentang gerak. Jadi hari ini kita belajar tentang pengukuran. Materi kita hari ini tentang pengukuran. Mungkin adik-adik pernah melakukan atau pernah mengukur suatu benda. Pernah toh? Seperti apa? Yang mengukur meja, terus kursi. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak luput dari namanya pengukuran. Jadi mungkin adik-adik tahu atau sudah tahu alat-alat ukur seperti apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti apa? Penggaris, terus timbangan, terus meter, terus apa lagi? Siku, terus apa lagi? Jam tangan. Jam tangan itu untuk mengukur kalau bisa panjang benda toh. Terus meter juga mengukur panjang tetapi dengan benda yang lebih panjang. Terus mikrometer satu itu fungsinya untuk apa? Mengukur ketebalan benda. Kalau jangka sorong itu Digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jadi pengukuran itu tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita melakukan pengukuran. Baik adik-adik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep pengukuran. Kalian paham tidak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham toh? Dan setelah kita belajar tentang materi pengukuran, pasti nanti kamu akan mengerti dan memahami bagaimana konsep pengukuran toh. Tidak mungkin kamu mengukur diameter suatu selang atau pipa dengan iskat. Tidak mungkin toh? Pasti menggunakan mikrometer atau jangka sorong. Mengerti? Jadi pokoknya tujuan kita pembelajaran hari ini cuma untuk memahami konsep pengukuran. Yang
Stopwatch digunakan untuk mengukur apa? Mengukur kecepatan waktu tau? Ini kalau bisa mengukur di mana? Stopwatch. Di guru olahraga tau? Olahraga itu olahraga apa? Lari tau? Itu mengukur kecepatan waktu. Yang kedua, gambar apa? Fungsi dari mikrometer seperti apa? Mengukur ketebalan suatu benda. Seperti mengukur apa tadi? Pipa atau pipa galon. Yang kedua ini mistar. Mistar itu gunanya untuk apa tadi? Untuk mengukur panjang suatu benda. Tapi dengan benda-benda tertentu ya, benda-benda pendek. Karena dia itu hanya sampai di 30 cm. Yang kedua ini apa? Ada yang pernah pakai termometer? Ada toh, saat kamu sakit di rumah sakit atau saat panas tinggi mungkin pasti ada yang pernah gunakan termometer untuk mengukur suhu badan. Pernah toh di rumah sakit pasti ada. Jadi fungsinya termometer itu apa? Mengukur suatu. Mengukur apa? Termometer itu banyak. Ada yang mengukur suhu badan, suhu ruangan. Pokoknya termometer itu untuk mengukur suhu. Yang kedua, jam dinding. Kalau jam dinding berfungsi untuk mengukur apa? Kamu datang sekolah terlambat tidak? Terlambat pastinya toh, karena kamu tidak lihat jam. Kalau kamu lihat jam pasti kamu tidak terlambat. Yang terakhir ini apa? Timbangan ini untuk apa timbangan ini? Ya timbangan kan ada timbangan untuk berat badan, ada untuk benda, terus ada untuk timbangan yang lebih besar lagi yang bertahun-tahun. Ini sampai berapa kilometer? Berapa kilogram? Sampai berapa kilogram itu? Sampai 50. Mana 500? 50 ya? Jadi timbangan berfungsi untuk mengukur berat suatu benda. Sudah? Jadi pengukuran itu cuma begitu, kita cuma materi kita kali itu cuma mengenal fungsi-fungsi alat ukur terus dengan apa? Dengan konsep pengukuran ya. Jadi hari ini tuh kita cuma mengenal alat-alat ukur, fungsi alat ukur dengan konsep pengukuran. Sudah paham? Sudah paham belum nih? Sudah tahu. Jadi selanjutnya ada kita nanti kamu buat 2 kelompok. Di 2 kelompok itu tuh nanti kamu kerjakan LKPD. Setelah itu bagi, ada yang sebagai moderator dan sebagai pemateri. Sudah? Silakan kamu buat dalam 2 kelompok. Yang terakhir. Jadi nanti kamu kerjakan LKPD ini sesuai dengan pertanyaan di dalamnya. Setelah itu presentasi kamu kerjakan 2 menit dari sekarang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. 5 menit ya, 5 menit. 2 menit untuk pengerjaan dan 3 menit presentasi ya. Semuanya aktif. Nanti ibu ada penilaian mandiri tentang aktif dan tidak aktif di kelompok.
2 menit pulang kerja, 3 menitnya kita presentasi. Semuanya aktif ya, nanti ibu nilainya per individu. Lagi 3 menit ya untuk presentasi. Cepat. Sudah? 1 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Jadi sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Teman-teman kelompok 2 perhatikan ya. Selamat pagi semuanya. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami kepada teman-teman sekalian. Alat ukur pertama, jangka sorong. Ciri khas memiliki nonius atau vernier tingkat ketelitian 0,1 mm
memiliki rangka tetap tempat. Fungsi mengukur diameter suatu benda. Kedua, stopwatch. Ciri khas berbentuk bulat. Fungsi mengukur kecepatan waktu. Ketiga, mikrometer sekop. Berbentuk setengah lingkaran dengan skala minus berputar. Fungsi mengukur ketebalan suatu benda. Keempat, mistar. Ciri khas berbentuk panjang dan berbahan plastik. Fungsi mengukur panjang suatu benda. Termometer. Ciri khas berbentuk panjang dan berkaca. Fungsi mengukur suhu. Yang kelima, jam dinding. Ciri khas berbentuk lingkaran. Fungsi mengukur waktu. Keenam, timbangan. Ciri khas memiliki ukuran dan satuan. Fungsi mengukur berat suatu benda. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari kelompok? Kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan. Kelompok 2. Baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah 0,005 mm. Bagaimana? Apakah sudah pas? Semuanya berapa? 0,01. 0,01 mm. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Kelompok 1 perhatikan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada materi saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kelompok 1 memaparkan hasil diskusi yang kami kerjakan. Ada berbagai macam jenis alat-alat ukur. Yang pertama, jangka suara. Ciri khasnya mempunyai menius atau vernier tingkat ketelitiannya 0,1 mm. Fungsinya yaitu untuk mengukur diameter suatu benda. Yang kedua, ada stopwatch. Ciri khasnya berbentuk bulat. Berfungsi untuk mengukur kecepatan waktu. Yang ketiga, ada mikrometer sekop. Ciri khas berbentuk setengah lingkaran dengan skala meniusnya berputar. Fungsinya mengukur ketebalan benda tipis. Berikutnya, mistar. Ciri khasnya berbentuk panjang dan terbuat dari plastik. Fungsinya mengukur panjang benda. Yang berikut, termometer. Ciri khas berbentuk panjang dan berkaca. Fungsinya mengukur suhu. Yang berikut, jam dinding. Ciri khas berbentuk bulat dan berfungsi untuk mengukur waktu. Terakhir, timbangan. Ciri khas memiliki ukuran dan satuan yang berfungsi untuk mengukur berat sebuah benda. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Berapakah skala terkecil dalam mikrometer sekop? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1.
Jawabannya yaitu 0,05 mm. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita langsung. Baik adik-adik, setelah kalian mempresentasikan masing-masing kelompok, mungkin dari kalian pasti ada kesimpulan dari apa yang sudah kamu kerjakan dan sudah kamu presentasikan di depan kelas. Dari masing-masing kelompok, Ibu minta membacakan kesimpulannya masing-masing. Satu orang mewakili. Dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kesimpulan dari kelompok kami dalam kegiatan pengukuran terdapat angka dan nilai. Ketidakpastian dari hasil pengukuran dengan dasar ketidakpastian setengah dari nilai skala terkecil alat ukur. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, satu orang mewakili. Terima kasih. Kami akan membuat kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan yang kami ambil dari materi tersebut yaitu dalam melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan sangat berpengaruh dengan hasil perhitungan. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus. Jadi materi kita sampai di sini ya. Dan Ibu sudah lihat bahwa kamu sudah mengerti tentang pengukuran. Jadi kesimpulan secara keseluruhan yang Ibu ambil dari hasil kalian presentasi itu yaitu dalam kegiatan pengukuran pasti ada namanya angka, terus apa lagi? Satuan, terus dengan berbagai macam fungsi masing-masing dari alat ukur. Sudah paham? Sudah. Jadi sekarang diminta untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dengan rapi dan tenang ya. Jangan dan sudah buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Ibu minta kamu mengerjakan soal asesmen kognitif 5 nomor dalam 2 menit. Cuma 5 nomor untuk mengasah kembali kalian punya kemampuan ya dengan pemahaman tentang materi pengukuran. Jadi soal ini orang satu ya, kerja ke kelompok 2 orang satu. 2 menit ya, langsung kita di dalam sini. Ya. Kerjakan berdua-dua. Sudah. Satu orang kumpul ke depan. Mewakili setiap meja. Satu orang kumpul ke depan, mewakili setiap meja. Oke, baik adik-adik, materi kita sampai di sini ya. Minggu depan kita belajar tentang usaha dan energi. Sudah? Sudah. Oke, baik, kita akhiri kita punya kegiatan ini dengan doa. Adik Angel, silakan.
serta syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala berkat dan perlindunganmu selama kegiatan kami tadi. Sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran berikutnya. Kami tetap memohon berkat dan perlindunganmu dalam pelajaran berikutnya ini agar dapat menyelesaikan pelajaran kami sebentar dan amin. Nama yang kudus Tuhan puji dan selalu bangsa. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.